Halo semua, pada bagian ini saya Elga Maulidia Akbari akan menjelaskan secara langsung mengenai 3 fitur utama yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word. Fitur pertama adalah proses pembuatan dokumen baru. Langkah ini diawali dengan memilih dokumen kosong atau bisa disebut blank dokumen. Setelah terpilih, kita langsung siap untuk memulai pengetikan. Fitur berikutnya yang sangat penting adalah pengaturan jenis dan ukuran huruf. Melalui grup font pada tab Home, banyak berbagai jenis dan ukuran huruf. Seperti contoh berikut ini, dan saya akan menetapkan jenis huruf yaitu Times New Roman dengan ukuran 12 yang merupakan standar umum untuk penulisan laporan. Setelah konfigurasi standar selesai, saya akan mulai mengetikkan contoh teks. Fitur ketiga adalah pengaturan gaya teks, dimulai dengan membuat teks tebal atau bisa disebut bold. Teks tebal diaktifkan melalui icon B atau Ctrl+B yang berfungsi untuk penekanan. Gaya teks berikutnya adalah miring. Fitur I atau Ctrl+I digunakan untuk menandai istilah khusus atau asing. Dan yang terakhir yaitu fitur garis bawah, bisa disebut underline, dan bisa diketik dengan Ctrl+U yang digunakan untuk penandaan tertentu. Baik, nama saya Jat Akbar. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur Cut, Copy, and Paste. Yang pertama, untuk mengekat teks, kalian bisa menekan Ctrl+X atau langsung memotong teks. Dan yang kedua, yaitu fitur copy, kalian bisa Ctrl+C untuk menyalin teks dan memindahkannya ke clipboard. Setelah itu, paste atau bisa juga menekan Ctrl+V untuk menempelkan konten dari clipboard ke lokasi kursor. Nah, yang kedua kita masuk ke bagian fitur undo dan redo. Fungsi undo yaitu untuk memperbaiki kesalahan atau mengembalikan dokumen ke keadaan semula. Bisa menekan dengan cara Ctrl+Z. Dan untuk redo itu berfungsi sebagai pasangan dari undo. Itu kayak mengulang tindakan yang baru saja dibatalkan. Nah, kalian bisa menekan Ctrl+Y. Selanjutnya yaitu fitur Find and Replace. Nah, fungsinya yaitu kalau find untuk mencari semua kemunculan kata, frasa atau format tertentu di seluruh dokumen, dan replace kemungkinan ada pengganti semua kemunculan kata yang ditemukan dengan kata baru secara otomatis. Caranya, kita masuk ke bagian Ctrl+H untuk membuka menu Find and Replace. Nah, bagian atas yaitu untuk mencari kemunculan kata, dan replace itu kata yang benar gitu. Terus tekan Replace All untuk mengganti semua kata agar mempermudah agar mempercepat tindakan pengetikan, dan klik Next. Nah, kata sudah terganti semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Tita Wayuda Lestari, biasa dipanggil Tita. Saya di sini akan memaparkan bagaimana penggunaan fitur desain dokumen. Pertama, kita akan menggunakan template untuk membuat dokumen. Pertama, kita akan mencari template yang akan kita gunakan. Kita klik More Templates, lalu kita scroll, kita pilih mana template yang akan kita buat. Setelah itu, setelah kita menemukan, kita klik, lalu kita akan menggunakan header dan footer. Pertama-tama kita klik Insert, lalu klik Header. Header akan muncul di pojok kiri atas. Lalu kita akan tuliskan Tita Wahyudia Lestari. Lalu kita akan menggunakan footer, kita klik Insert, lalu klik Footer. Footer akan muncul di pojok kiri bawah. Kita
misalkan kita tulis Tita Wahyudian Lestari. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel pada template ini. Kita klik bagian mana yang akan kita gunakan tabelnya. Setelah itu kita klik insert, pilih tabel. Setelah itu kita pilih berapa kolom dan berapa baris. Lalu setelah jadi, kita ketikkan, kita isi ininya, kolomnya. Kita isi nama, NIM, kelas, lalu prodi, jurusan, minat, dan juga bakat. Lalu kita blok agar ini tulisannya berada di tengah. Setelah itu pilih home, lalu paragrafnya kita pilih yang tengah. Nah, seperti itu penggunaan template, header, footer, dan juga tabel. Oke, sekarang kita masuk ke mode kolaborasi, yaitu tracking dan komen. Nah, untuk masuk ke mode tracking dan komen, kita bisa masuk ke menu review yang ada pada menu atas di Microsoft Word. Ketika kita mengaktifkan mode tracking pada Microsoft Word, maka teks tersebut akan berubah warna menjadi merah dan terdapat garis bawahnya atau underline seperti pada berikut ini. Yang selanjutnya adalah menu komentar. Untuk melakukan menu komentar ini, kita haruskan untuk memblok teks yang akan kita kasih komentar, dan kita bisa klik pada show comment yang ada pada bagian atas di sebelahnya tracking, dan setelah itu kita bisa masukkan komennya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, selesai membuat komen, kita dapat mengklik tombol kirim berwarna biru yang terdapat pada kolom tersebut, atau kita dapat menggunakan shortcut Ctrl plus Enter. Nah, pada bagian tracking tadi kita dapat melakukan accept dan delete pada tracking tersebut untuk menerima perubahan ataupun menghapus perubahan tersebut. Caranya adalah kita klik pada bagian tracking, lalu kita klik accept untuk menerima, ataupun delete untuk menghapus perubahan pada teks tersebut. Begitupun pada komentar, sama halnya dengan tracking, kita dapat melakukan delete pada komentar untuk menghapus komen yang telah kita buat. Nah, lalu kita dapat pergi ke menu show markup untuk melihat perubahan apa saja yang telah kita buat. Nah, di sini telah muncul yaitu perubahan pada 13 menit yang lalu. Nah, selanjutnya pada menu terakhir pada kolaborasi adalah compare. Nah, kita dapat mengcompare dokumen yang telah kita buat sebelumnya sama dokumen yang telah kita rubah. Catatannya, kita harus meng-save dokumen tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini tidak akan terlihat karena aturan privasi ya. Nah, jadi untuk compare, kalian untuk dokumen 1 bisa pilih dokumen yang sebelum kita rubah. Untuk yang kedua, kita dapat memilih dokumen yang setelah kita rubah. Nah, di situ kita akan melihat apa saja yang telah kita rubah, mulai dari tracking, compare, maupun font dan ukuran font tersebut.